Selamat sore teman-teman dan Bapak Ahirman. Kami dari kelompok 1 ingin memenuhi tugas ekonomi kemaritiman, yaitu mengerjakan tugas dalam segi kuliner, yaitu berkunjung ke rumah makan Kristal Fatimah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kelompok kami, mungkin dari sebelah kanan. Saya Fevi Nurdianti. Saya Sela. Saya Cynthia. Saya Febri Rayanti. Saya Mimi. Saya Randy. Saya Niko. Dan saya Rizky Antonio. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan video yang kami berikan. Akhir kata kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari perwakilan kelompok 1, nama saya Cynthia Saribu. Kami ada tugas ekonomi kemaritiman mengenai sumber daya ekonomi maritim. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang bakal saya lontarkan. Mungkin sebelumnya Bapak boleh perkenalkan dulu Bapak sebelumnya. Iya. Oke. Nama saya Belly Fibriandi, biasa dipanggil Billy di sini ya. Oke, saya di sini sebagai operasional, manajemen operasional di sini, merangkap kasir juga di rumah makan Kristal Fatimah, Tanjung Pinang. Nah, kalau untuk mau ditanya tahun berdirinya kapan, kita sejak 17 Mei tahun 2017. Jadi mau masuk tahun ke-6 ya, udah mau hampir 6 tahun. Ya. Itu perkenalan saya mungkin. Oke, baik, terima kasih Pak. Kira-kira berapa ya Pak mengenai omset? Kira-kira omset per bulannya itu kisaran berapa sampai berapa Pak? Ini perjalanan waktu sampai 6 tahun. Di tahun 2000 kemarin kan kita terkendala COVID ya. Nah, jadi kalau mau dilihat dari kisaran tahun 2018 sampai tahun sebelum COVID atau berarti itu 1920 ya. Ya itu omsetnya beda dengan yang sekarang gitu. Jadi kalau awal kami pembukaan, maksud saya 2 sampai 3 tahun pertama itu bisa per bulannya 200-an sampai 300-an per bulan juta ya. Tapi semenjak COVID itu kita pasti ada penurunan. Waktu awal-awal COVID itu bisa, bahkan kami sempat tutup dulu. Jadi kita tutup sekitar 2 bulan dari awal-awal COVID itu ya. Awal COVID itu kita tutup 2 bulan, kemudian buka lagi. Kondisi belum begitu normal, jadi omsetnya juga belum maksimal. Masih bisa dibilang 50%-nya dari yang tadi. Mungkin kita bisa sebulan 100 juta gitu kan. Kurang lebih disitulah 100-an juta setelah COVID ini ya. Kemarin ada imbas lagi, ada gelombang, kan COVID ada gelombang 1, gelombang 2 kemarin kan. Nah, jadi seperti itu, ya, omsetnya nggak stabil kan, ini nggak stabil.
sampai sekarang kondisi ekonomi keseluruhan juga agak-agak lesu, jadi ya omsetnya masih kisaran itu juga, masih kisaran 100 jutaan, 200 juta, kurang lebih di situ. Berarti efek pandemi ini sangat berpengaruh ya Pak? Pengaruh dengan banget, jumlah omset? pengaruh banget. Jadi memang itu pengaruh sekali, pengaruh sekali. Sampai sekarang kondisi apalagi ada perbaikan jalan ya, flyover di situ, jalan ditutup. Jadi sulit Itu ya pengaruh untuk juga, berkunjung di sini. karena kan kita di sini aksesnya di sini, walaupun harus muter kan agak jauh di sana. Kira-kira pengunjung di sini tuh dari kawasan mana ya Pak, kalau boleh tahu? Sebenarnya ini umum kan ya, karena ini juga lokasinya agak strategis, dekat kota, ya kan. Tapi kita lebih cenderung banyak dari pegawai dari provinsi, pegawai pemerintah kota, juga dari mahasiswa umrah ataupun dosen dan Pak Rektor umrah. Untuk umrah sendiri pun sudah langganan di sini dan biasa. Sering berarti ya? Rektor dan staf-staf yang lain, dosen-dosen yang lain sudah sering di sini. Masalah menu Pak, di sini ada berapa jumlah menu dan apa yang kira-kira recommended dari restoran ini gitu yang bakal ditawarin ke konsumen? Untuk menu kita kan kategorinya lebih ke seafood ya. Kita andalan kita ya ikan, tentunya ikan kita ikan segar, ikan hidup, ikan, udang, sotong, kemudian kerang gonggong ya, seafood gonggong itu sudah wajib. Kemudian ada kepiting renjong di sini. Menu lain ya seperti ya sayur-sayur biasa lah pada umumnya restoran, capcay gitu kan. Tapi kalau mengenai dibilang menu favorit, biasanya di sini dibilangnya menu ikan asam pedas ya. Ikan asam pedas. Ikan asam pedas Melayu, kemudian ada ikan steam juga di sini kan. Dan mungkin gonggong yang menjadi Ikon Tanjung Pinang ya, ikon Kepulauan Riau, ikon Tanjung Pinang, gonggong, makanya kita pasti ada gonggong. Iya. Pasti ada gonggong. Nah Pak, dari mula merintis usaha ini kira-kira pasti kan ada nih pasang surutnya sebuah usaha gitu kan Pak. Kira-kira kendala yang Bapak alami dan cara mengatasinya tuh kira-kira bagaimana Pak? Pasang surut. Iya. Ya itu tadi kembali ke sebenarnya tanpa kalau kondisi normal sebelum pandemi kita sih lebih cenderung kita stabil ya. Kita berjalannya bagus. Dari awal mula kita merintis dari 6 orang karyawan sampai sekarang sudah 14 orang karyawan totalnya. Ya itu semua sebenarnya dari awal tahun pertama sampai tahun ketiga sebelum Covid. Itu kita lebih cenderung secara grafis statistiknya naik ya. Jadi bisa dikatakan pasang terus ya, nggak surut gitu ya pada kondisi 2-3 tahun pertama sebelum Covid. Jadi setelah Covid ya itu tadi mulai tidak stabil grafisnya. Cara kita menanggulangi tentu kalau pemasukan kurang kan omset kurang berpengaruh ke karyawan juga. Jadi kita sempat mengatur sistem rolling ya kan supaya tidak ada pengurangan karyawan, tetapi mereka tetap karyawan semua bisa bekerja, tetapi ya harus memaklumi kondisi. Jadi agak turun sedikit pendapatan dari karyawan. Tapi intinya kita setelah Covid, setelah sempat tutup 2 bulan itu, ya kita berjalan walaupun nggak terlalu banyak. Tapi sudah mulai normal seperti biasa gitu. Iya, tetap berjalan. Mengenai sumber pasokan seafood di sini itu biasanya dari mana ya Pak? Langganan sendiri atau gimana? Untuk ikan kami punya rekanan ya yang supplier. Mereka ada beberapa sih, tapi yang cenderung stabil itu dari Batu Licin, itu dia pasok ikan di sini kita pakai ikan kerapu, ikan kakap ungar gitu. Jenis-jenisnya ya sementara ini 2 macam itu sih, karena itu yang favorit. Nah itu dari supplier kami. Juga ada dari warga sekitar, warga setempat. Mereka kan mata pencariannya ini ya Pak? Iya, mereka kan banyak mayoritas nelayan. Jadi kadang-kadang mereka dapat ikan, mereka punya tangkapan itu ya dijual ke sini. Kita ambil juga dari warga sekitar.
Kayak gonggong ini pun dari warga sekitar karena ambil dari laut-laut sini juga. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan kepada Bapak. Terima kasih buat waktunya, Pak. Boleh ya. Mungkin mohon maaf jika kami ada kesalahan kata atau bagaimana. Nah, Terima kasih, Pak. oke, makasih. Ya. Oke. Mereka kan gerombolan ya, lumba-lumba itu. Yang muncul paling satu dua. Tapi bukan lumba-lumba yang mau aja. Beda kan, lumba-lumba ada yang mancung, ada yang pesek. Ini pesek, yang pesek ini. Itu bukan iya. Mana? Video Pak, biar kita lihat nanti video. Ya. Biasanya sih kalau orang warga sini bilang kalau ada muncul lumba-lumba nanti mau ada angin ribut gitu biasa katanya sih. Tapi nggak ini juga. Nggak selalu. Mau pesan apa? Silahkan lihat. Oh ya, boleh ditinggal dulu Kak menunya, nanti kita kasih tahu ya. Boleh, nanti kalau misalnya udah mau pesan panggil saya aja ya. Terima kasih Kak. Oke. Kakaknya mau pesan apa tadi? Kampung tumis biasanya satu. Ini maaf Kak, ini untuk berapa orang ya kalau boleh saya tahu? 3, 6, 8 berarti untuk porsi besar ya Kak? Kalau untuk 8 orang itu sekitar porsi besar gitu. Ya boleh. Terus kampung tumis biasanya satu, gonggongnya satu sapi. Terus sotong goreng susunya satu. Sama es kelapanya pasti ya Kak. Mungkin yang lain ada mau pesan minum apa gitu? Kasih ya Bu. Bikin rasanya emang nggak bohong guys, emang beneran enak, udangnya renyah, cuminya juga enak, gonggongnya apalagi, pokoknya kalian harus datang ke sini.